Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Alfa Rizky dan juga rekan saya. Dan bersama saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda untuk memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, pekan lalu driver ojek dan kurir online se-Jabodetabek unjuk rasa menuntut pemerintah dan perusahaan transportasi online untuk segera melegalkan status profesi driver ojol dalam undang-undang, serta menuntut perusahaan menurunkan biaya potongan pada aplikasi. Komisi 5 DPR RI tegaskan pentingnya penjelasan status profesi pengemudi ojek dan kurir online pada RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta hak perlindungan kesejahteraan dan keselamatan mereka. Pekan lalu driver ojek dan kurir online se-Jabodetabek berunjuk rasa menuntut pemerintah dan perusahaan transportasi online untuk segera melegalkan status profesi driver ojol dalam undang-undang serta menuntut perusahaan menurunkan biaya potongan pada aplikasi. Selain aturan mengenai kendaraan roda 2 yang perlu diperjelas dalam Undang-Undang LLAJ, anggota Komisi 5 DPR RI Sri Rahayu menegaskan pentingnya memperjelas status dan ketentuan profesi bagi driver ojek dan kurir online, termasuk soal kesejahteraan pengemudi dalam meraih hak-hak dasar pekerja seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Lalu perlindungannya kalau dia misalkan ada sesuatu yang kita tidak inginkan harus apa, siapa yang bertanggung jawab. Kemudian mungkin juga bagaimana kesehatan BPJS-nya, bagaimana ketenaga kerjaannya itu kan juga nggak jelas. Sehingga ini dibutuhkan payung hukum, nah makanya kita memerlukan perubahan undang-undang tentang lalu lintas. Artinya itu memang menjadi peluang bagi mereka untuk mengadu nasib, sehingga ini dibutuhkan perhatian, khususnya adalah perlindungan di dalam undang-undang itu sendiri. Sebagai informasi, hingga saat ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ belum mengatur penggunaan kendaraan roda 2 sebagai sarana transportasi umum. Kendaraan roda 2 hanya diatur dalam ketentuan setingkat peraturan menteri. Adila dan Bari, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI berharap kunjungan Paus Fransiskus tidak hanya perkuat iman umat Katolik, namun juga menginspirasi mereka untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia menyambut baik kunjungan pemimpin tertinggi Gereja Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus pada 3 hingga 6 September 2024. Kunjungan ini tidak hanya menjadi momen bersejarah dalam konteks diplomasi umat beragama, tetapi juga menjadi dimensi spiritual yang mendalam khususnya bagi umat Katolik di Indonesia. Anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Akbar Syafiqarno mengatakan, sebagai pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus dikenal dengan pesan-pesannya yang menekankan pada iman, persaudaraan, dan cinta kasih. Kehadiran Paus di Indonesia diharapkan tidak hanya memperkuat iman umat Katolik, tetapi juga menginspirasi mereka untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bisa menyebarkan kasih perdamaian dan juga bisa membuat Indonesia menjadi epicentrum akan perdamaian bukan hanya untuk di wilayah regional tapi juga wilayah seluruh dunia. Kita harapkan dengan kunjungan ini bisa terus membangun persahabatan, persaudaraan dan juga menyebarkan pesan kasih sayang tersebut. Anggota DPR RI lainnya Andreas Edi Susetio mengatakan kunjungan Paus Fransiskus merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi umat beragama, terutama umat Katolik, karena menjadi momen refleksi spiritual yang mendalam. Paus Fransiskus ini sangat memperhatikan sekali terhadap masalah-masalah kemanusiaan, tapi juga masalah kebinekaan itu juga menjadi hal yang selalu menjadi perhatian. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI mendesak pemerintah merespon usulan pembahasan aturan ojek online melalui revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI.
Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 5 telah mengusulkan revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar dapat mengakomodir keberadaan ojek online sebagai bagian dari transportasi umum. Komisi 5 DPR RI mendesak pemerintah merespon usulan pembahasan aturan ojek online melalui revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyusul maraknya protes oleh para pengemudi yang menuntut perlindungan kerja dan tarif yang adil dari penyedia aplikasi. Anggota Komisi 5 DPR RI Neng EM menjelaskan, Komisi 5 DPR RI telah mengusulkan revisi Undang-Undang LLAJ agar dapat mengakomodir keberadaan ojek online sebagai bagian dari transportasi umum. Revisi ini diperlukan karena perkembangan teknologi dan meningkatnya jumlah pengemudi ojek online yang kini banyak diandalkan sebagai sumber mata pencaharian. Perkembangan zaman akan terus kemudian berkembang, apalagi teknologi itu tuh perkembangannya akan pesat dan kita mungkin tidak tahu juga besok akan lebih pesat, bisa jadi besok akan ada transportasi online yang tidak ada supirnya, bisa jadi kan seperti itu gitu kan. Nah, ini kita harus adaptatif nih. Nah, Undang-Undang Lalu Lintas Jalan ini belum adaptatif, belum bisa mengakomodir itu. Oleh karena itu, anggota Komisi 5 DPR RI Hamka Bacokadi menegaskan pentingnya kesepahaman antara penyedia aplikasi dan pengemudi ojek online terkait keseimbangan antara beban pekerjaan dan pendapatan. Terutama dengan penyedia aplikasi dan pemilik ojol ini, itu ada semacam suatu kesepahaman yang baik. Kenapa? Karena apapun itu, penyedia aplikasi itu adalah penerima manfaat daripada ojol, perlu dipikirkan kesamaan dan kesetaraan. Bani dan Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI berharap diplomasi antar parlemen dapat memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dengan negara-negara di Afrika. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI menekankan pentingnya mengembangkan diplomasi parlemen sebagai jembatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara-negara Afrika.
serta antara masyarakat kedua belah pihak atau people to people untuk menciptakan perdamaian dan kemakmuran bersama. Ketua BKSAP DPR RI Fadly Zon menyampaikan, banyak negara di Afrika memiliki sistem parlementer yang artinya keputusan-keputusan pemerintah mereka harus melalui konsultasi dengan parlemen. Untuk itu, melalui diplomasi antar parlemen akan memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan negara-negara di Afrika. Salah satu potensi kerjasama yang bisa dikembangkan adalah perdagangan dengan menggerakkan BUMN, UMKM, dan retail asal Indonesia untuk lebih melirik Afrika sebagai pasar potensial. Global South Cooperation, kerjasama negara selatan-selatan ini mempunyai peluang yang sangat besar untuk meningkatkan volume perdagangan, meningkatkan pembangunan, meningkatkan pertumbuhan, meningkatkan ekonomi gitu ya. Jadi di antara negara-negara selatan-selatan saja, tadi seperti dikatakan oleh Rebecca Greenspan, itu volumenya udah lebih besar ketimbang dengan North gitu ya. Jadi South ini udah lebih besar. Selatan ini potensinya sangat besar. Ini saja kita optimalkan, ini sudah menjadi luar biasa. Indonesia melalui pengalaman demokrasinya dapat memberikan contoh dan bantuan dalam upaya menciptakan perdamaian baik di tingkat nasional maupun di tingkat global. Dari Provinsi Bali, Marlina Tampu-Bolon, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Kurniasih Mufidayati prihatin dengan kasus perundungan yang dialami peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS di Universitas Diponegoro. Ia khawatir kasus ini menyebabkan kontraproduktif terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan jumlah dokter spesialis. Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan untuk melakukan evaluasi dan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pendidikan kedokteran di Indonesia, terutama setelah terjadinya kasus perundungan terhadap peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS di Universitas Diponegoro. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Kurniasih Mufidayati prihatin terhadap kasus perundungan ini, terutama mengingat kebutuhan mendesak akan dokter spesialis di berbagai daerah di Indonesia. Ia khawatir kasus ini menyebabkan kontraproduktif terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan jumlah dokter spesialis. Jadi kontraproduktif nih, kita ingin memperbanyak jumlah dokter spesialis yang bisa ditugaskan ke berbagai penjuru Indonesia, tapi di sisi yang lain ternyata dalam studinya ini banyak sekali cerita-cerita, kisah-kisah yang menyedihkan. Karenanya kami kemarin sudah menyepakati dengan Pak Menteri, dengan Kementerian Kesehatan, ya masuk dalam laporan singkat, masuk dalam kesimpulan rapat kami, ya poin nomor 4 itu, Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk melakukan pembenahan menyeluruh dalam sistem pendidikan spesialis, sesuai dengan konstruksi yang ada di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang sudah memiliki instrumen kuat termasuk dalam hal mengatasi permasalahan perundungan terhadap program pendidikan dokter spesialis PPDS. Kementerian Kesehatan harus segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi masalah perundungan ini dan memperbaiki sistem pendidikan kedokteran spesialis secara keseluruhan. Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, gelaran Indonesia Africa Parliamentary Forum atau IAPF tahun 2024 telah sukses dihelat di Nusa Dua Bali baru-baru ini dengan Indonesia sebagai tuan rumahnya. Dan kerjasama ini ternyata sudah dimulai sejak KTT Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 dan terus dijalin hingga saat ini. Lalu apa saja bentuk kerjasama dalam forum IAPF ini? Kami hadirkan informasi selengkapnya pemirsa sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Partai sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali pemirsa di TVR 09. Pemirsa, di tengah tekanan geopolitik global dan gejolak ekonomi dunia, Indonesia mampu tumbuh rata-rata di atas 5% dan negara-negara Afrika tumbuh positif sekitar 3,7%. Dengan potensi ini, sudah semestinya kerjasama selatan-selatan terus dijajaki dan ditingkatkan, yang nantinya akan bermuara pada peningkatan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat di masing-masing negara. Mari kita simak informasi mendalam yang telah dirangkum dalam segmen editorial Parlemen berikut ini, pemirsa. Gelaran Indonesia Africa Parliamentary Forum atau IAPF tahun 2024 telah sukses dihelat di Nusa Dua Bali baru-baru ini. Dalam gelaran yang diketuai DPR RI tersebut, Indonesia dan Afrika kembali menyalakan semangat kerjasama yang telah terjalin sejak 69 tahun lalu. Baik Indonesia maupun Afrika sepakat bahwa kerjasama yang dimulai sejak KTT Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 ini harus dirawat dan diperkuat di berbagai bidang, mulai dari membangun ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengatasi krisis iklim, mengembangkan energi baru terbarukan, memperkuat sektor kesehatan, hingga meningkatkan partisipasi perempuan. Berdasarkan data Badan Koordinasi dan Penanaman Modal atau BKPM RI, hingga triwulan 2 2024, total investasi Indonesia di negara-negara Afrika mencapai 2,09 miliar US dollar. Sebaliknya, investasi Afrika di Indonesia mencapai 1,73 miliar US dollar. Di tengah tekanan geopolitik global dan gejolak ekonomi dunia, Indonesia mampu tumbuh rata-rata di atas 5%, dan negara-negara Afrika tumbuh positif sekitar 3,7%. Dengan potensi ini, sudah semestinya kerjasama selatan-selatan terus dijajaki dan ditingkatkan. DPR menilai kerjasama ini akan memperkuat negara-negara di selatan yang nantinya akan bermuara pada peningkatan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat di masing-masing negara. South-South Cooperation, kerjasama negara selatan-selatan ini mempunyai peluang yang sangat besar untuk meningkatkan volume perdagangan, meningkatkan pembangunan, meningkatkan pertumbuhan, meningkatkan ekonomi gitu ya. Jadi di antara negara-negara selatan-selatan saja, tadi seperti dikatakan oleh Rebecca Greenspan, volumenya udah lebih besar ketimbang dengan North-North gitu ya. Ini saja kita optimalkan, ini sudah menjadi luar biasa. Dan kita mempunyai potensi itu, kita punya potensi sumber daya alam yang besar, potensi sumber daya manusia yang juga cukup baik. Jadi kalau kita ini kembangkan, saya yakin akan lebih banyak untungnya daripada ruginya bagi Indonesia. Berdasarkan data Konferensi Dagang dan Pembangunan PBB atau UNCTAD, potensi kerjasama negara-negara di selatan jauh melampaui potensi negara-negara di utara. Karenanya, DPR mendorong kesempatan investasi antara Indonesia dan negara-negara Afrika dibuka secara luas. Misalnya, dengan membuka kesempatan dagang bagi UMKM, retail, dan BUMN Indonesia untuk merambah pasar Afrika. Badan usaha milik negara menjadi akselerator dalam membawa UMKM kita ke sana. Tentu UMKM kita lihat
tidak justru hanya menjadi kekuatan di dalam negeri, tapi bisa menembus pasar-pasar dunia. Berbeda dengan kerjasama bilateral dan multilateral lainnya yang hanya mementingkan keuntungan dan eksploitasi, kerjasama Indonesia-Afrika punya nilai histori. Karenanya, IAPF mendorong kerjasama antara Indonesia dan Afrika mengedepankan prinsip kesetaraan dan saling menghargai. DPR menekankan, kerjasama tidak boleh saling mendominasi, melainkan harus mengedepankan kolaborasi dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Banyak negara yang masuk ke Afrika, negara-negara besar dari barat dan timur, dari mana saja, mereka masuk mengambil sumber daya secara eksploitatif. Nah, Republik Indonesia ini ingin mengajak negara-negara Afrika berpartner bersama-sama untuk maju bersama, mengembangkan semua resources yang dimiliki baik Indonesia maupun Afrika untuk bersama-sama maju. Tentu, kerjasama antara Indonesia dan Afrika tidak boleh hanya retorika belaka. Sejarah harmonis Indonesia-Afrika harus terus dijaga. Semangat KTT Asia Afrika di Bandung harus tetap menyala, serta persatuan Indonesia dan negara-negara Afrika harus terus dibina. Keberagaman kita adalah menjadi kekuatan dalam hubungan antara Afrika dan Indonesia. Kami di DPR RI berkomitmen kuat untuk menempatkan parlemen negara-negara Afrika sebagai mitra utama. Ke depan, kita perlu terus berkonsultasi dan berdialog secara lebih intensif, baik di Jakarta, di ibu kota negara-negara Afrika, maupun di forum parlemen dunia seperti IPU. Terakhir, saya mengajak semua peserta untuk membawa hasil diskusi kita ke ruang sidang parlemen di negara masing-masing. Dan akhirnya, saya mengutip pernyataan Presiden Soekarno pada pembukaan Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Let us remember, sisters and brothers, we Asian and Africans must be united. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Ya, Elisa dan juga pemirsa, seperti yang kita ketahui nih, kasus pungutan liar atau pungli ini marak terjadi di berbagai tempat, salah satunya di tempat wisata. Memang berbagai alasan diberikan oleh pelaku pungli untuk memaksa korban membayar sejumlah uang. Dan tentu situasi meresahkan ini tentunya dapat kita hindari dengan beberapa tips nih pemirsa yang dapat diterapkan. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, tadi kita sudah membahas mengenai adanya kasus pungli yang marak terjadi di beberapa daerah wisata. Tentu ini membawa dampak pada turunnya minat berkunjung masyarakat ke destinasi wisata. Tidak hanya merugikan pengunjung, namun kasus pungli juga dapat merugikan pelaku para pekerja dalam negeri ini, termasuk pelaku UMKM dan masyarakat setempat. Tentu kita harus menghindari hal-hal meresahkan ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan pemirsa tips untuk menghindari pungli saat liburan di tempat wisata pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Berlibur sejatinya menjadi momen untuk menghilangkan kepenatan dari rutinitas yang ada. Namun, apa yang terjadi ketika pemirsa sedang asyik berlibur bersama keluarga maupun kerabat, malah kena pungutan liar atau pungli? Pasti rasanya menyebalkan sekali ya pemirsa. Tapi pemirsa tidak perlu khawatir, karena kali ini kami akan membagikan beberapa tips untuk menghindari pungli saat berwisata. Yang pertama, cari informasi mengenai destinasi wisata. Sebelum traveling, pemirsa perlu mencari tahu terlebih dahulu informasi mengenai destinasi wisata yang dituju, antara lain mengenai tarif tiket masuk, parkir, sewa kendaraan, serta jasa pemandu yang mungkin akan pemirsa butuhkan. Informasi mengenai destinasi wisata tersebut akan membantu pemirsa untuk memiliki pengetahuan yang cukup, sehingga dapat mengenali tanda-tanda praktik pungli. Nah, pastikan juga nih, informasi mengenai destinasi wisata tersebut berasal dari sumber yang tepat dan dapat dipercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Sumber informasi yang valid biasanya didapatkan dari situs resmi atau kantor informasi pariwisata. Pemirsa juga tidak boleh terlalu percaya dengan informasi yang diberikan individu atau agen perjalanan yang tidak resmi. Yang kedua, periksa tanda segel resmi. Setelah mendapatkan tiket masuk ke tempat wisata, baik yang dibeli secara online maupun offline, penting banget nih pemirsa harus memeriksa keasliannya terlebih dahulu sebelum digunakan. Pastikan tiket masuk tersebut dibubuhi dengan segel atau tanda resmi. Jangan diterima jika tidak ada segel dan label resmi atau tanda yang rusak dan tidak sesuai dengan tempat wisata yang akan dikunjungi. Pemirsa selalu harus berhati-hati ya ketika melakukan transaksi keuangan saat berwisata. Yang ketiga, gunakan saluran pembayaran resmi serta minta bukti pembayaran. Saat pemirsa akan membayar tiket masuk ke tempat wisata, terutama tiket yang dibeli secara online, pastikan pembayaran dilakukan di saluran resmi. Jangan membayar pada pihak lain atau individu yang tidak memiliki identitas resmi. Dan yang sangat penting, selalu minta bukti pembayaran resmi seperti karcis atau struk untuk setiap transaksi yang dilakukan. Pastikan tiket masuk atau bukti penggunaan jasa wisata memiliki tanda dan segel resmi seperti nomor seri. Dan hindari menerima tiket yang sudah rusak atau tanpa segel atau nomor seri. Yang keempat, berani tolak pungli dan laporkan. Pastikan harga tiket masuk atau jasa wisata sesuai dengan pencarian informasi. Pemirsa bisa bertanya ketika hendak membayar di lokasi wisata jika ditemukan perbedaan. Terlebih jika dimintai biaya tambahan yang tidak sesuai dengan tarif resmi. Pemirsa dapat menolaknya dengan tegas. Jika pemirsa menjadi korban pungli atau melihat adanya praktik pungutan liar ini, dapat melaporkan kepada pihak berwenang setempat atau kantor manajemen wisata. Melawan pungli adalah tanggung jawab bersama. Dengan melaporkan tindakan ini, dapat membantu kita semua dalam memerangi praktik pungli dan melindungi wisata lainnya.
Dan di penghujung acara pemirsa, kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini 5 September 2024. Pada pukul 11 waktu Indonesia Barat ada Komisi 1 DPR RI rapat kerja dengan Kepala Badan Intelijen Negara dengan agenda pembahasan rancangan kerja dan anggaran BIN tahun anggaran 2025. Sedangkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat terdapat forum legislasi dengan tema yaitu upaya DPR dan pemerintah untuk tekan kasus KDRT di tengah maraknya KDRT dengan beberapa narasumber. Dan tentunya sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung pemirsa di TVR Parlemen. Anda dapat mengaksesnya di tvr-parlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Ada saya Elisa Purba, juga rekan saya Selvat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.